Saya belum pernah melihat orang seperti itu. Seorang pria menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli sebuah kastil peninggalan Perang Dunia Jia. Dia berhenti dari pekerjaannya dan menghabiskan waktu 3,5 tahun untuk merenovasinya, untuk menjadikannya rumah impian bagi puluhan juta orang. Untuk mempermudah pengangkutan material, Danny akan membangun landasan helikopter. Sepertinya dompetnya belum terkuras habis. Begitu lokasi telah diputuskan, pohon-pohon di sekitarnya dapat ditebang. Kayu-kayu tersebut juga bisa dikumpulkan dan digunakan sebagai cadangan. Danny mengangkut semuanya ke dalam truk dan membawanya pergi. Dan untuk pohon-pohon yang lebih besar dan lebih ramping, mereka dapat digunakan sebagai penopang sementara. Setelah ekskavator meratakan area tersebut, ini akan membutuhkan 2 truk kerikil lagi untuk membuat tanah cukup keras untuk mendukung berat helikopter. Kemudian kita akan terus menggerakkan ekskavator bolak-balik agar kerikil tersebar merata di atas tanah. Karena hujan turun selama setengah bulan terakhir, sumur-sumur yang kering telah dihidupkan kembali. Danny merakit pompa di pagi hari, lalu dengan hati-hati ia meletakkannya di dasar sumur. Dia menyalakan pompa. Air sedikit demi sedikit memenuhi pipa-pipa, sampai akhirnya air menyembur keluar. Meskipun tidak terlihat sangat bersih, tapi itu masih merupakan solusi untuk masalah air di kastil. Sangat berguna untuk mencampur semen dan menyirami taman belakang. Dengan balok-balok yang terpasang di bagian atas dapur, Danny memecahkan lapisan lumpur di dalam bingkai jendela untuk memperlihatkan rangka baja di dalamnya. Diamplas dan disemprot dengan cat anti karat. Bahkan setelah 100 tahun, ini akan tetap sempurna. Ketika malam tiba, dia memilih untuk tidur di dalam tendanya dan bangun keesokan harinya untuk kembali bekerja. Dia adalah seorang pekerja keras. Pemanas di dinding sudah lama tidak digunakan. Tidak ada cara lain untuk memindahkannya. Dan setelah pekerjaan selesai di lantai atas, lantai dasar perlu dibersihkan dari sampah berulang kali. Sudah 3 tahun sejak kastil itu direnovasi. Danny tidak ingin sendirian lagi. Untuk menjaga keluarganya tetap dekat, Danny akan membangun sebuah yurt yang lebih luas. Dia meletakkan batu bata di sepanjang tepi fondasi, dan kemudian dilanjutkan dengan lingkaran-lingkaran kecil di tengahnya. Dan kemudian dia mencampur adukan semen untuk mengisi celah di antara batu bata. Ketika struktur telah stabil, kemudian kasau ditempatkan secara vertikal di atas batu bata. Setiap balok menghubungkan bagian tengah dan tepi asal menjaga jarak antara setiap tiang, tetap sama memastikan tidak ada ruang untuk kesalahan di antara mereka. Danny kemudian mengukur jarak antar kayu dengan penggaris dan memotong papan dengan tepat agar papan-papan itu pas di tengah-tengah kasau dan mengencangkannya pada tempatnya untuk memberikan dukungan yang kuat pada perahu. Hal ini juga mencegahnya bergeser dan melengkung. Konon, orang-orang yang tinggal di hutan belantara memiliki kemampuan yang luar biasa. Danny adalah salah satu dari mereka. Dalam waktu kurang dari 2 hari, Danny berhasil memasang papan-papan itu sepenuhnya. Dan kemudian tinggal menyemprotkan busa. Tinggal menyemprotkan perekat busa untuk membuat sambungan antar kayu semakin erat. Bagian tengah dituangkan dengan semen, agar keluarganya bisa tinggal secepat mungkin. Danny tidak beristirahat sampai larut malam. Keesokan harinya, dia memaku papan insulasi. Tidak masalah jika bentuknya tidak sempurna. Yang harus dia lakukan hanyalah menggambar lingkaran dengan titik tengah. Memotong dengan hati-hati di sepanjang tanda, dia mendapatkan bentuk yang dia inginkan. Kemudian dia melanjutkan dengan meletakkan panel-panel di atasnya. Danny juga menggunakan pistol api untuk mengkarbonisasi. Bagaimanapun juga, renovasi kastil ini memakan waktu lebih lama dari yang ia duga. Semakin kuat tempat penampungan sementara, semakin baik. Setelah fondasi selesai, dinding dibingkai dengan jaring yang dibuat khusus. Disinilah keuntungan memiliki lebih banyak orang ikut berperan. Butuh waktu 2 hari untuk membangun seluruh yurt. Dan saat sedang dibangun, terjadi hujan badai. Danny sangat beruntung. Yurtnya sama sekali tidak terpengaruh oleh badai. Danny sangat senang. Dan untuk mencegah hewan-hewan keluar, yurt ini juga memiliki gerbang yang besar. Ini adalah dorongan instan untuk keamanan. Sekarang yang tersisa hanyalah istrinya yang akan pergi berlibur. Danny akan dapat bergabung dengan keluarganya di sini lebih awal.